Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Catur Sariputra Oktavian. Saya dari Prodi Penjas semester 1. NPM saya 21030003. Saya akan menyampaikan kajian tentang hal-hal yang membatalkan keislaman. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan para sahabat beliau, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau. Ketahuilah, wahai saudaraku kaum muslimin, bahwa Allah telah mewajibkan seluruh hambanya untuk masuk ke dalam agama Islam dan berpegang teguh dengan serta berhati-hati untuk tidak menyimpang darinya. Allah telah mengutus Nabi-Nya Muhammad untuk berdakwah ke dalam hal ini dan memberitahukan bahwa siapa yang bersedia mengikuti akan mendapatkan petunjuk dan barang siapa yang menolaknya akan sesat. Yang paling berbahaya dan paling banyak terjadi ada 10 hal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para ulama lainnya. Kami disebutkan secara ringkas dengan sedikit tambahan penjelasan untuk Anda, agar Anda dan orang-orang selain Anda berhati-hati dalam hal ini dengan harapan mendapat terbebas darinya. Maksudnya terbebas darinya itu begini. Ada orang murtad bahwa seorang muslim bisa dianggap murtad atau keluar dari agama Islam dengan berbagai hal yang membatalkan keislaman, yang menyebabkan halalnya darah dan hartanya dan dianggap keluar dari agama Islam. Pertama itu, di antara 10 hal yang membatalkan keislaman tersebut, mempersekutukan Allah atau syirik dalam beribadah. Saya tidak ingin membahas semuanya, tapi saya hanya membahas beberapa saja. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik atau menyekutukan kepadanya. Tetapi dosa selain itu kepada orang-orang yang dikehendakinya, itu dari surat An-Nisa ayat 116. Yang maksudnya itu, dan diantara perbuatan kemusyrikan tersebut adalah meminta doa dan pertolongan kepada orang-orang yang telah mati, bernazar dan menyembelih korban untuk mereka. Di lain kata itu seperti kalau di Jawa itu tumbal. Kayak kita misal mau buat jalan, isu-isu tol kayak gitu. Jadi kita mau buat jalan, tapi kita nggak dikasih izin sama warga situ karena di daerah situ dikeramatkan oleh warga-warga di situ. Jika ingin buat, ada syaratnya, itu bisa menumbalkan manusia, bisa menumbalkan hewan, untuk hal-hal yang nggak jelas ya. Untuk orang sudah mati lah, dianggap mereka seperti itu mungkin. Dan yang kedua itu, menjadikan sesuatu sebagai perantara antara dirinya dengan Allah.
meminta doa dan syafaat, serta bertawakal atau berserah diri ya, kepada perantara tersebut. Orang yang melakukan hal itu tuh menurut ulama, kesepakatan ulama, para ulama adalah orang-orang yang kafir. Yang ketiga, tidak menganggap kafir orang-orang yang musyrik atau ragu atas kekafiran mereka, ya, atau membenarkan konsep mereka lah. Orang-orang demikian adalah orang-orang yang kafir. Yang keempat itu berkeyakinan bahwa ketuntunan selain tuntunan Nabi Muhammad SAW lebih sempurna, atau berkeyakinan bahwa hukum selain dari beliau lebih baik, seperti mereka yang mengutamakan aturan manusia yang melampaui batasnya, seperti hukum di negara ini ya, tumpul ke atas, tajam ke bawah, dan mengesampingkan hukum Rasulullah. Pernah waktu itu maulid Nabi digeser. Ya, seperti itulah, bisa dilihat sendiri, ada videonya. Maka orang yang berkeyakinan demikian ini adalah orang-orang kafir. Yang kelima, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya buka dengan salam dan saya akan tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.